Sektor bek sayap kanan merupakan hal yang perlu diperhatikan Inter. Walaupun telah membeli Dumfries sebagai pengganti Hakimi, tetap saja sektor sayap kanan menjadi kelemahan Inter. Inter kembali mempertimbangkan untuk mencoba mendatangkan Nathan Nandes dari Cagliari untuk sektor sayap kanan. Nama lainnya yang dipantau oleh Inter yaitu bek kanan Sampdoria, Bartosz Bereszyński. Pemain ini masih terikat kontrak sampai 2023 dan bisa didapatkan dengan biaya murah yaitu 10 juta euro. Di musim ini Inter selalu mengandalkan trio bek Skriniar, De Vrij, dan Bastoni. Demi menjaga konsistensi Inter di 3 kompetisi, Inter berniat mendatangkan satu bek tengah, yaitu bek Torino Armando Izzo. Walaupun Inzaghi telah memiliki De Ambrosio, Ranocchia, dan Kolarov, nampaknya Inzaghi kurang puas dengan permainan mereka. Masih dari klub yang sama yaitu Torino, Inter berniat mendatangkan striker Torino yaitu Andrea Belotti. Mengingat Inter bermain di 3 kompetisi, rasanya tidak mungkin selalu mengandalkan Edin Dzeko, apalagi umurnya yang sudah menginjak 35 tahun. Belotti diharapkan mampu menjadi pelapis yang sepadan bagi Edin Dzeko yang selama ini menjadi tumpuan Inter dalam hal mencetak gol. Bursa transfer pemain di bulan Januari semakin dekat. Selain mencari peluang untuk bisa mendatangkan pemain yang langsung berguna untuk tim, Inter juga ingin melego pemain yang kurang cocok bagi permainan Inter dan yang gajinya besar tapi umurnya sudah tua. Dikutip dari Calcio Mercato bahwa Inter terbuka untuk melepas Vidal, Vecino, dan Alexis Sanchez di bursa transfer Januari. Ruang kosong yang ditinggalkan mereka andai terjual akan dimanfaatkan untuk mendatangkan pemain baru yang dianggap cocok oleh Inter. Kemarin Sang menghadiri rapat RUPS, rapat umum pemegang saham atas Inter melalui Zoom meeting karena kebijakan pandemi pemerintah Tiongkok yang belum mengizinkan warganya berpergian. Sebelumnya, kepemilikan Suning atas Inter mengalami kesulitan keuangan yang serius selama pandemi dan diperburuk oleh masalah utang dan likuiditas dari perusahaan induk. Hal ini telah menimbulkan spekulasi dan rumor bahwa Suning akan menjual klub dalam waktu dekat, ditambah banyaknya laporan mengenai adanya ketertarikan dari PIF. Namun Sang menegaskan bahwa satu-satunya keinginannya adalah untuk terus menjalankan klub dan mengarahkannya agar bisa melalui masa sulit dibanding dengan mempertimbangkan untuk menjualnya. Selain itu, ada 3 rencana Sang, yaitu pertama, ingin menghapus kerugian klub sebesar 246 juta euro untuk tahun yang akan datang. Kedua, menjual 80% saham di Carrefour Cina senilai 620 juta euro untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Ketiga, merestrukturisasi klub dengan dana pinjaman dari Oaktree Capital. Inter Milan sukses mengalahkan tuan rumah Empoli dengan skor 2-0. Laga lanjutan Serie A antara Empoli versus Inter digelar di Carlo Castellani, Rabu 27 Oktober 2021 atau Kamis dini hari WIB. Bertandang ke markas Empoli, Inter mengandalkan duet lini depan Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez. Inter menguasai jalannya laga di awal babak pertama, namun Empoli yang justru menghadirkan ancaman berbahaya lebih dulu pada menit ke-13. Pemain Empoli melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke pojok gawang Inter, namun Samir Handanovic terbang menepis bola. Inter berusaha merespon dari usaha jarak jauh Federico Di Marco di menit ke-22. Upaya Di Marco masih bisa diamankan oleh kiper Empoli Vicario. Inter akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-33. Alexis Sanchez melepas umpan terukur kepada Danilo De Ambrosio yang melakukan overlap hingga kotak penalti. De Ambrosio menyambut umpan Alexis Sanchez dengan sundulan terarah ke pojok kanan gawang Empoli. Inter unggul 1-0. Nerazzurri punya peluang untuk mengandalkan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan silang Federico Di Marco dari sisi kiri bisa ditanduk oleh Lautaro Martinez, namun Vicario masih sigap meredam ancaman Lautaro ini. Skor 1-0 untuk Inter bertahan hingga turun minum. Inter Milan membuka babak kedua dengan tampil menekan. Peluang langsung mereka peroleh di menit ke-47.
Umpan silang Matteo Darmian bisa disundul Alexis Sanchez. Sundulan Sanchez mengarah ke gawang, tapi Vicaria dengan sigap masih bisa membendungnya. Pada menit ke-52, Empoli harus kehilangan Samuel Ricci yang mendapat kartu merah. Ia diusir keluar lapangan akibat melakukan tackle keras kepada Nicolo Barella. Unggul jumlah pemain, Inter sempat bisa membobol gawang Empoli di menit ke-55. Alexis Sanchez membobol gawang Vicario usai menyambar bola muntah dari tembakan Darmian. Namun gol ini dianulir karena Alexis Sanchez berada pada posisi offside. Vicario tampil baik mengagalkan Inter mengandalkan keunggulan pada menit ke-62. Ia mampu menepis sundulan Lautaro Martinez yang berdiri bebas di depan gawang. Kerja keras Inter menggandakan keunggulan membuahkan hasil pada menit ke-67. Lautaro Martinez yang bergerak dari sisi kanan melepas umpan yang bisa disamar Di Marco yang berdiri di tiang jauh menjadi gol. Skor 2-0 untuk Inter. Pada menit ke-75, Inter kembali bisa membobol gawang Empoli melalui Roberto Gagliardini. Namun gol ini kemudian dianulir wasit usai meninjau VAR karena Gagliardini handsball terlebih dahulu. Tak ada lagi gol yang tercipta di sisa laga. Inter menutup laga dengan kemenangan 2-0. Saat ini Inter tetap duduk di posisi ketiga dengan selisih 7 poin dari pemuncak klasemen AC Milan.